Natio atau Bapak Stefanus Natio sudah berpulang ke surga bersama dengan Bapa dan sudah menyongsong kehidupan yang kekal. Mari saya undang kita semua untuk satu di dalam hati, satu di dalam doa, kita mau mendatang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat malam Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Bapa kami boleh datang kepadamu dengan kerendahan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan dan langkah kami Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh bersatu hati datang ke tempat ini Tuhan untuk sama-sama bersekutu, beribadah dan berfellowship bersama ya Tuhan. Bapa, sebentar kami mau menaikkan Tuhan setiap ungkapan pujian penyembahan kami. Biarlah Bapa Engkau yang disenangkan atas setiap pujian kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami tutup bungkus darah-Mu. Biarlah Kau Tuhan yang bercampur tangan atas setiap ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, ada satu sobat pria setia. Satu sobat dulu dan setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu suaraku dan setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Siapa saudara? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita katakan dari awal ini ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia
kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Haleluya. Engkau baik Tuhan,
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur. Kami sangat berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Malam hari ini malam yang indah Tuhan, kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh memperhatikannya dengan sungguh-sungguh supaya apa yang keluar dari hamba-Mu ini adalah untuk bertanam, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyertai hamba-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Bapa yang berkata. Baik, shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Pak Budi, Pak Susilo, dan Ibu, Pak Budi, Ibu Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu tahun awal-awal sekolah kelas 1 sampai kelas 4 kita tidak asing dengan Waki dan Budi, tapi dulu nama ibunya siapa ya. Hari ini ternyata Bapak dan Ibu Budi boleh hadir di tengah-tengah. Jadi ternyata terjawab yang kira-kira 40-50 tahun yang lalu baru terjawab sekarang. Bapak dan Ibu Budi ada di kita. Ya Pak Susilo juga ada. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin kita belajar hari ini 1000 tahun Pak De sudah dipanggil, 1000 tahun, 1000 hari sudah dipanggil Tuhan. Jadi gather saya karena ada bapak-bapak dari Dewan, anggota Dewan, sahabat-sahabat dari Dewan DPRD Kabupaten Sleman boleh ada di sini. Saya minta Mbak Nalin untuk membacakan dari Matius 25 ayat yang ke-6 saja. Kita akan dengar ayat ini, silakan dibaca. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang meninggal, rupanya datang, sok-soklah dia. Nah, baik, kita akan belajar dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tetapi saya tidak akan melihat itu, kita akan belajar hari ini bagaimana kita menyambut kematian. Ya, karena orang kalau berani mati sebenarnya paling gampang, tapi berani hidup itulah yang paling susah. Saudara kalau ditanya, kira-kira ditanya apa sih yang di dunia ini, selalu bilang apa sih yang di dunia yang pasti? Pasti akan menjawab bahwa di dunia itu tidak ada yang pasti. Tapi sebenarnya di dunia ada yang pasti, apa? Mati. Iya. Jadi selalu ada yang pasti. Dan apa di dunia yang paling sering dilupakan? Mati. Ya, kenapa? Karena begitu banyak orang yang mengejar dalam hidup ini. Makanya ada, kalau saudara di Klaten masuk lewat jalur ke utara, di situ ada makam, tulisannya apa? Memento mori. Ya. Memento mori itu artinya ingatlah akan kematian. Karena itu yang sering dilupakan. Nah, saudara, memento mori ini menjadi penting bagi kita. Ada satu pujian yang sangat disukai ketika kita memakamkan itu adalah "Oh ingatlah rumah Bapa". Nah, saudara, kenapa penting? Karena banyak orang bahwa selalu katakan semua dunia ini nggak ada yang pasti. Yang pasti itu satu, mati. Semua orang akan mati. Kata firman Tuhan, semua orang itu pasti akan mati. Tidak ada yang tidak mati. Ya. Nah, saudara kasih yang kedua adalah, nah kalimat memento mori ini mengingatkan kepada kita, entah itu tua atau muda. Dan hari ini ternyata Pak De sudah 1000 hari, kita tidak pernah menghitung. Ya, ternyata keluarga menghitung. Cuma Pak De Ngatio nggak pernah menghitung. Karena di sorga, di alam baka sana sudah tidak ada lagi kalender. Ya, nggak ada kalender, nggak ada Setu Legi, Senin Kliwon gitu ya. Yang ada mereka sedang menikmati buah yang dilakukan, dipekerjakan di bumi. Tadi saya sempat dengar satu ceramah ya, ceramah dari Wayang, dibilang bahwa sebenarnya apakah yang menyiksa di sana besok sikaan itu Allah yang menyiksa? Tidak. Mengapa? Kejam banget Tuhan kalau yang menyiksa. Yang menyiksa itu kan perbuatan kita di dunia. Jadi perbuatan kita yang akan menyertai. Nah, saudara, pertanyaan berikutnya, kenapa sih orang suka lupa mati? Mengapa orang lupa mati? Karena orang selalu mengejar. Hidup itu ada kata kejar, mengejar, dan dikejar. Kata mengejar itu berarti kita mengejar kedudukan, mengejar materi, mengejar apa? Mengejar, kata mengejar ini membuat orang akhirnya lupa
apa? Bahwa esensi manusia itu sampai kepada titik akhir di mana kita akan mati. Walaupun disebutnya jantungnya sudah terganggu, ya memang mati itu karena jantungnya bermasalah gitu ya. Kalau jantungnya nggak bermasalah nggak mati. Nah, sudah perhatikan, kenapa? Karena orang ngejar. Banyak orang mengejar harta, siang malam bekerja, lupa bahwa kita akan mati. Sehingga ketika sampai di kematian, waduh sudah terlambat. Nah saudara, dari perikop ini adalah perikop tentang 5 orang yang bodoh, 5 orang yang bijak. Ini sama-sama sebenarnya membawa pelita. Nah kalau kita sekarang mungkin bukan hanya sekedar pelita tanda ini, kita sama-sama beriman, sama-sama beragama, sama-sama punya iman, tapi kok nggak masuk surga? Yang satu masuk surga. Pertanyaannya, apakah dia tidak punya KTP-nya atau karena apanya? Ya tadi ngobrol dengan Pak Budi bahwa agama itu adanya di KTP, tetapi iman itu ada di hati. Yang dari hati itulah yang harusnya mengubah seseorang, sehingga dengan iman itulah orang akan kelihatan. 5 darah yang bodoh itu dia beriman, tapi ternyata tidak mempersiapkan. Kenapa? Dia nggak bawa pelita atau tidak bawa minyak. Dia hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan yang ada pada pelitanya itu, sehingga begitu habis dia tidak bisa apa-apa lagi. Nah ini gambaran dari orang-orang yang tidak mempersiapkan kematian. Mengapa tidak mempersiapkan kematian, saudara? Kalau tadi ayat yang dibaca oleh Ralin bahwa mempelai itu datangnya tengah malam. Tengah malam itu bukan kapan sih tengah malam itu? Ada orang Pak kalau doa itu tengah malam bagus daripada di tengah kolam. Lebih baik berdoa tengah malam daripada di tengah kolam. Nah saudara, tengah malam itu bukan kapan sih tengah malam? Jam 12 malam. Bagi orang yang baru tidur itu bukan tengah malam, itu baru awal malam. Saudara, tengah malam itu sebenarnya gambaran dari waktu yang tidak bisa ditentukan. Kapan kita mau mati? Gak ada yang bisa tahu. Kalau orang tahu mati, siapa di sini yang pengen diberitahu hari kematian? Apa? Ada yang mau? Gak mau juga. Mengapa? Besok meninggalnya hari Sabtu. Hari besok itu udah stres. Kalau nggak stres mungkin hidupnya amburadul, nunggu Sabtu. Sabtu jam 7 pagi kok belum mati. Wah, tenang lagi. Ternyata Sabtu itu kan dari jam 6 sore menurut hitungan kalender Jawa juga sampai jam 6 sore. Sama dengan di Yahudi. Saudara perhatikan, kita nggak tahu. Makanya kalau kita diberitahu kematian juga stres. Manusia ini serba salah. Yang menghebat itu orang Jawa. Kecelakaan langsung mati, untung langsung mati. Patah kaki, untung hanya patah kaki gitu ya. Kita orang Jawa begitu, untung terus. Nah, sudah perhatikan di sini, kenapa tengah malam? Tengah malam itu adalah waktu yang tidak disangka. Pak Dengatio adalah, saya selalu kadang-kadang suka bermimpi ya, bertemu, apalagi lihat foto-foto dalam keadaan sakit pun dia tetap ada beribadah, tetap ada. Dan ternyata tidak tahu, tiba-tiba sudah ada pemberitahuan Pak Dengatio berpulang. Tapi kemudian tidak pernah menghitung, ternyata tanggal 29 ini sudah memperingati 1000 harinya. Setelah 1000 hari, selesai nggak diperingati lagi. Saudara, itu manusia, sakit begitu saja. Coba lihat kiri kanan besok, mau seberapa hari lagi kita. Ya. Jadi itu realita loh, saudara, yang kita, aduh besok naik mati gimana. Saya yang hari ini hidup kan karena saya bilang kemarin ke ibu sama ibu waktu bersama ke Wonosari, berdua. Sebenarnya saya itu sudah tidak bisa lagi berdua loh sekarang ini. Kenapa? Karena Maret 2021 harusnya udah mati. Udah, kejam banget ngomongnya mati lah. Memang bilangnya mati kok bilang. Tidak ada orang katakan besok apa yang mengubah kata mati itu kan manusia karena saking takutnya. Kenapa? Bulan Februari 2021 Maret itu kan tensinya cuma 350. Jadi kalau sampai hari ini hidup kan karena anugerah Tuhan. Nah saudara, mari kita belajar. Nah di ayat 6 ini, kata tengah malam ini peringatan kepada kita. Kalau Pak D udah 1000 hari, Udejum mungkin 2 bulan lagi yang akan datang gitu kan. Habis itu siapa lagi? Bais juga terus. Nah besok siapa lagi yang mau diperingati? Ya, di sini ada yang nggak mau diperingati? Peringatan. Ini adalah khotbah peringatan tengah malam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah berikutnya saudara, kalimat di situ bukan hanya tengah malam. Pada tengah malam itu tiba-tiba terdengar mempelai datang. Ya, tadi baru sibuk rame ketika orang bilang ada penubuat, orang ngomong, wah kedatangan Tuhan ditunda. Udah orang kayak tahu saja.
Ya ditunda ya. Iya bilang kayak di Manado orang ribut, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Sebelahnya bilang mungkin lusa atau di lain hari gitu. Karena nggak tahu. Tapi kan kita bilang begini, saudara, terdengar ada suara. Kenapa terdengar suara? Saudara, kita ini semua yakin sudah dengar firman. Suara tentang kematian, suara tentang kehidupan, suara tentang kebaikan, suara tentang semua kita sudah dengar. Hanya permasalahannya, apakah firman itu didengar, masuk dan menjadi pelita yang berminyak bagi kita, sehingga kita bisa mempersiapkan itu, atau hanya mendengar telinga kanan, lalu kemudian keluar telinga kiri. Nah ini yang kadang-kadang manusia tidak sadar. Saudara perhatikan di sini, terdengar suara berseru. Saudara, terdengar orang berseru. Berapa banyak hari ini kadang-kadang ada orang ibadah saja sudah tidak lagi bisa menikmati. Ya, ada orang dikatakan, ayo kita ada komsel, ada ibadah, ada tausiah di sana. Wah, kan saya sudah. Jadi dipikirnya sudah. Atau sekarang, ada online kan lebih asing. Mengapa? Ibadah online itu lebih gampang, Mbak. Kenapa? Bisa sambil masak, bisa sambil nyetir, bisa sambil sepedaan. Nah, saudara, ini adalah tanda akhir zaman ketika firman Tuhan katakan, ada orang yang melakukan ibadah tetapi tidak bisa menikmati kuasa ibadahnya. Tidak bisa mengubah kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghormati hadirat Tuhan. Bahwa ketika kita menyembah, memuji itu, kita sedang meninggikan Allah yang maha tinggi, mengagungkan Tuhan. Nah disitulah kita akan menikmati hadirat Tuhan yang membuat minyak urapan itu hadir di dalam hidup kita, sehingga kita punya semangat menghadapi kehidupan ini. Firman menghidupkan kita. Nah mari kita belajar setiap firman yang kita dengar, khusus hari ini tentang kematian ini, ayo kita mulai lagi menggugah. Sebab orang berani mati itu, kalau mati ini gampang. Sebab setelah kematian kan bukan mati. Yang mati itu hanya tubuhnya saja, tetapi rohnya itu masuk dalam kehidupan yang kekal, dari alam panah ke alam baka katanya. Dan di alam baka itu tempatnya nggak ada pilihan, hanya dua. Yang di sana itu hanya dua saja, kata firman Tuhan, dan semua perbuatannya menyertai dia. Nah apa yang kita lakukan di sini akan kita terima di sorga. Nah saudara, mari kita mau belajar ini. Belajar dari almarhum yang begitu gigih. Walaupun Pak D itu keras, tapi ternyata juga disiplin. Ibadah itu tetap bisa hadir. Nah saudara, mari kita mau belajar ini. Jadi ayo terdengar suara orang berseru. Kita sudah sering dengar firman Tuhan, kita sudah sering dengar. Kita belajar ini gugah kita untuk semangat baru lagi, bahwa yang kita persiapkan bukan hanya cadangan devisa di dunia ini, tapi cadangan devisa di sorga besok yang harus kita siapkan. Sedangkan kita baru bensin, harga bensin naik saja sudah stres ya. Padahal dulu bensin 200 rupiah juga kita tidak punya motor. Ya. Itulah makanya kita tidak perlu stres. Kenapa? Bensin itu tidak pernah naik, bensin itu selalu turun ya. Karena kalau turun, kalau naik nggak akan masuk tangki, makanya pasti turun ya. Saudara, mari kita belajar itu. Kita nikmati saja hidup. Yang penting adalah apapun ketika Tuhan izinkan, pasti kita ada solusinya. Yang ketiga, saudara, kalau kita belajar mempelai datang. Kalau kita belajar mempelai datang, ini kan bukan masalah bahwa ini kiamat atau tidak ya. Kiamat besar iya, tapi kiamat tentang menyambut kehidupan kita, itu yang tidak pernah disangka-sangka. Makanya ada orang menyebutnya telah pulang ke rumah Bapa, telah pulang ke rahmatullah. Pulang kan? Nah pulang itu kan pasti ada panggilan untuk pulang. Makanya telah dipanggil pulang, gitu kan. Nah saudara, kira-kira kapan kita dipanggil pulang? Dengar-dengaran pasti panggil pulang gitu ya. Saudara mau dengar apa tidak, suatu kali kita akan berpulang. Dan kita tidak bisa menyapa ini. Kenapa? Karena ini yang harus kita imani. Kematian bagi kita bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Karena Tuhan bilang, aku pergi kepada Bapa, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah ada, aku akan datang menjemput. Nah saudara, jadi Tuhan mempelai kita datang suatu kali nanti. Suatu kita, kalau kita belum sampai kepada kiamat, maka kita akan menikmati dijemput oleh Tuhan. Kematian bukan tidak ada yang kebetulan, karena rumahnya sudah jadi. Kalau rumah sudah jadi, Pak Dengatio 1000 hari, ya rumahnya di sana berarti sudah menikmati.
di sana menikmati apa yang sudah diperolehnya di dunia, imannya kepada Tuhan, perbuatan imannya juga menyertainya, maka sedang menikmati. Walaupun secara duniawi orang Jawa itu kan 1000 hari baru pasang lisan di omai gitu ya, itu kan omai yang kehujanan terus gitu ya. Ya tapi itu kan juga tidak bisa di situ ya. Kemarin kami mengerjakan bertiga dengan Mas Suhadi, dengan Andi sama Umi Wiwit. Di situ banyak orang tapi nggak ada yang bantu satupun karena orangnya di kuburan semua. Berempat doang ya, Bu? Banyak ya? Ya banyak di situ, nggak ada yang bantu. Hah? Kalau ada yang bantu takut. Saya bilang ini banyak orang di sini, ada tentaranya, ada ini semua, nggak ada yang nyubuhin minum. Mbak Mitri ada di situ, Mbak Jum ada di situ, nggak ada yang bantu ya, berempat aja. Saya berempat pun yang kerja berdua. Mas Wadi sama Andi, saya sama Uwit melihat aja ya, saudara. Tapi itulah makanya kita kalau udah di sana rukun sudah nggak ribut. Nah, yang ribut itu kan yang di dunia aja ya. Saudara, mari kita belajar untuk mempelai datang. Kapan datang? Sewaktu-waktu. Maka tadi katakan, ayo, karena tengah malam itu adalah waktu yang tidak disangka. Yang harus kita siapkan adalah kalau rumah itu sudah datang nanti, sudah jadi nanti, panggilan itu sudah datang, nggak ada yang bisa mengelak. Maka selagi masih hidup, ayo siap-siap kita. Sebab apa? Sebenarnya waktu hidup itu kita sedang membangun cerita kok. Ya, ceritanya kapan? Besok kalau sudah mati ceritanya baru diceritakan. Kalau masih hidup nggak diceritakan. Cerita apa yang mau diceritakan waktu masih hidup ini? Narasinya kayak apa besok? Gemben lagi urip kayak gitu kan itu. Ya, mari kita belajar narasi apa lagi itu. Oh, dia baik waktu masih hidupnya, suka membantu orang. Oh, waktu hidupnya tuh setiap orang suka diberi loh. Waduh, udah cerita itu. Ya, kayak sekarang Pak Budi, Pak Susilo, Pak Budi hadir loh setiap ada. Udah ada cerita. Saudara, ayo kita kira-kira kita mau dibangun cerita apa? Ketika Tuhan datang, apa yang mau diceritakan kepada anak cucu kita? Itu yang disebut sebenarnya perbuatan nama harum. Kata firman Tuhan bahwa nama baik itu lebih berharga. Harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan hutang. Enggak. Tapi meninggalkan nama baik. Nama besok ceritanya apa? Jadi setiap hari itu kita sedang menulis bukan rampung kayak awal tahun dibusak lagi, nggak ada. Saudara, ada cerita yang kita bangun. Nah, yang terakhir adalah, saudara, ada kalimat sambutlah dia. Mengapa? Karena yang 5 orang itu disuruh masuk dan disambut begitu luar biasa karena dia menyambut dengan persiapan. Sementara yang 5 orang, walaupun dia punya pelita tetapi mati. Saudara, disinilah kita melihat bahwa agama tadi katakan itu hanya di KTP, gak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu iman kita, iman yang berbuah kepada perbuatan. Itu yang akan kelihatan di situ. Sambutlah dia. Kita menyambut Tuhan dengan apa sebenarnya, saudara? Saudara penting, kenapa kita disambut? Kalau sebenarnya ayat itu bukan kita yang kita menyambut Tuhan, Tuhan yang menyambut kita. Kenapa? Tuhan akan memberikan apa yang kita lakukan di dunia ini, sebab semua perbuatannya akan menyertai. Bukankah nanti ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kata Tuhan yang pertama, ketika kita masuk ke dalam kematian itu, mari bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tapi setelah itu kita akan masuk ke masa perhitungan. Rapture akan dihitung, amalnya, kebaikannya yang akan menentukan tempat pahala yang kita bisa punya di sana. Di sana akan dihitung kita, bukan kita ndak bisa bohong lagi di situ. Kita di dunia bisa ngapusi, di sana ndak bisa lagi. Nah, untuk itulah mari kita belajar. Kenapa kita mau terima? Yang kedua yang disambut apa? Kita membawa lampu yang berminyak. Ya, kata Tuhan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Terang itu kenyala kalau ada minyaknya. Minyak itu sebuah energi yang keluar dari iman kita, bahwa iman akan bermuara kepada perbuatan. Sebab kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mari kita buktikan iman kita kepada Tuhan dengan kita bisa memperlihatkan menjadi garam. Menjadi garam berarti kita mampu melebur. Garam itu berfungsi kalau hancur, kalau melebur. Kalau tidak, maka akan bikin sakit gigi, meletup gitu ya. Jadi hancur itu kemudian memberi rasa. Ya, kalau udah memberi rasa, itulah hidup orang beriman. Rasanya beriman. Lalu yang kedua menjadi terang. Terang tidak pernah pilih kasih. Mas Andre bangun jam 7, mataharinya terbit jam 7. Nggak ada. Matahari tetap saja terbit jam pada waktunya. Makanya kata ujian, gak janjimu seperti
Fajarnya ada di sana. Ya, janjinya seperti fajar. Kenapa? Yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Nah saudara, itulah kita. Dan matahari itu bersinar, tidak pernah memilih untuk siapa. Yang hitam disinari, yang putih disinari, yang gondrong disinari, juga yang botak disinari. Saudara, yang tidak bekerja, yang malas pun kena sinar. Saudara, itu matahari. Artinya apa? Kita betul-betul menjadi terang bagi semua orang. Inilah waktunya, dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin ketika kita terang. Bukan masalah baju, tapi terang itu masalah karakter kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur dan kita akan berdoa bagi bangsa, berdoa bagi kita semua, berdoa bagi masyarakat, berdoa bagi iman yang ada, bagi kepercayaan, keyakinan kita, berdoa bagi umat Tuhan yang ada. Dan bersyukur, berdoa bagi bapak-bapak yang hadir. Waktu sepenuh serahkan ke Mbak Wanda untuk memimpin kita di dalam doa. Ya. Mari kami datang kepada Tuhan hari ini. Kami bersyukur dari segala firman Tuhan yang kami dengarkan malam ini. Menguatkan setiap keluarga depan Tuhan, dan juga menguatkan setiap iman kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta atau Bapak ya Bapak yang sudah memimpin gereja kami. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini beliau dapat dipakai dimanapun dia berada Tuhan, dan di dalam hati maupun di luar dia Bapak. Kamu suasana Tuhan, biarlah beliau boleh semakin sehat, semakin dipakai Tuhan, semakin luar biasa dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga setiap pergumulan yang ada Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan, Kau yang mampukan, Kau yang berikan kekuatan buat hamba-Mu ini Tuhan, untuk istrinya, Daniel, buat Mbak Semar, buat Eka, buat setiap keluarga besarnya ya Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan Tuhan yang berencana, Tuhan yang tetap memberikan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Yohanes dan sekeluarganya Bapak. Biarlah keluarganya semakin dipakai Tuhan, semakin sehat, semakin apapun yang diperlukan Tuhan, semakin boleh luar biasa dimanapun dia berada ya Bapak. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk gereja kami Tuhan, setiap jam ibadah yang ada Tuhan, mulai dari ibadah kesenian hingga ibadah sore ya Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami rindu setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik yang pelayanan maupun yang tidak pelayanan Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau tambahkan jiwa, Kau tambahkan semangat untuk melayani Engkau ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan malam hari ini untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan segala pemerintahannya dari Bapak Presiden hingga Bapak RT Tuhan. Biarlah setiap penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin negara kami yang Tuhan tetap diberkati oleh Tuhan. Setiap apapun yang dilakukannya Tuhan boleh berarti buat setiap masyarakat, boleh berdampak buat setiap masyarakat ya Bapak. Kami boleh menerima setiap dampak tersebut Tuhan. Kami boleh merasakan dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami rindu juga Tuhan untuk mendoakan setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Setiap apapun pergumulan kami ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami resahkan, apapun yang kami khawatirkan Tuhan, kami buang itu jauh-jauh Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berserahkan kepada-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, biarlah rencana-Mu saja yang selalu membuat hati kami sukacita, membuat hati kami damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Tuhan, Tuhan jawab. Kami juga sudah yakin Tuhan, kami sudah menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap doa ini boleh ditutup oleh hamba-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari,
ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dari awal menyanyikan pujian ini. Ketika Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? ku tahu ku tak mampu. Tahu ku tak mampu, Amin. Ku tahu ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari kita berdiri bersama-sama. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi dengan penuh iman, ini iman kami Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, Glory haleluya Yesus. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur oleh anugerah Allah kami boleh ada hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat fellowship yang indah hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa, buat kasih dan kemurahan Allah, buat apapun yang Allah kerjakan di dalam hidup kami. Kami bisa menikmati campur tangan Tuhan, sehingga kami hari ini boleh hadir di sini. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga almarhum Pak Dengatio. 1000 hari sudah mereka lewati Tuhan, dan mereka hari ini mengucap syukur bukan untuk mendoakan almarhum karena almarhum sudah bersama dengan Tuhan, tetapi mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat penyertaan dan pemeliharaan Allah. Sepeninggal almarhum dipanggil ke hadirat-Mu Tuhan, kami boleh melihat, menyaksikan penyertaan-Mu sempurna bagi keluarga hamba-Mu. Tuhan terus berkati Ibu Detini, Wiwit, Pak Dewi Tuhan, maupun juga Via, Fani. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terus menjadi pusat di dalam keluarga ini. Engkau terus mengatur, menuntun, menopang, sehingga apapun yang dikerjakannya Tuhan seturut dengan kehendak Allah, dan dibuat Tuhan berhasil, beruntung dengan segala hal yang baik. Masa depan yang penuh dengan pengharapan ada di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga besar, baik keluarga dari Wiwit, keluarga dari Mbak Dewi Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Allah. Sedang apapun dan dimanapun mereka, baik yang di sini maupun yang di luar, kami sungguh percayakan Engkaulah menjadi pusat di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga hari ini bersyukur buat kedua hamba-Mu, suami istri Tuhan, baik Pak Susilo, Pak Budi, yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Mereka begitu luar biasa di tengah-tengah kami beribadah, boleh hadir Tuhan, sebagai pernyataan bahwa mereka tetap mengasihi, komitmen untuk kami konstituen. Tuhan, Kau berkati dalam kehidupannya, berkati masa depannya. Kami percayakan hamba-Mu ini ke dalam tangan Allah. Berkati Kabupaten Sleman, berkati Jogja, berkati pemimpin yang ada. Kami melepaskan shalom bagi Yogyakarta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau berkati setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Kami juga berdoa
berdoa buat setiap kami. Kami tahu tidak ada yang tidak punya masalah, tapi kami percaya kami pasti hidup di atas masalah. Karena kami bersama Yesus, kami cakap melakukan perkara yang besar. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau berkati juga rencana-rencana gerejamu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap apa yang Allah boleh kerjakan. Terima kasih, terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami mengakhiri persekutuan ini, lindungi kami kalau kami pulang ke tempat masing-masing. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami. Berkat anugerah penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua. Kami siap menikmati berkat Allah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saudara, kita akan duduk kembali karena hari ini ibadah doa, dan untuk juga menara doa, maka kita tetap akan ada persembahan buat misi kita, disiapkan bawah tempatnya. Dan juga mohon dukungan doa. Malam ini saya langsung nanti ke Jakarta. Besok ada pertemuan di Kemenhan buat persiapan retreat, dan insya Allah malamnya langsung kembali ke Jogja karena ada doa juga. Yang ulang tahun harusnya hari ini, tapi saya bisanya besok, jadi diundur besok ulang tahunnya. Ya, tidak apa-apa, tadi belum ngucapin selamat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Budi, Pak Susilo, Ibu Budi, Mbak Wati di mana?